guys, sebentar lagi kita ibadah Teen Shoot online. Walaupun kita ibadah masing-masing di rumah, tapi kita tetap harus sungguh-sungguh hati ya. Jangan setengah-setengah. Perhatiin do's and don'ts di bawah ini. Ikutin do's-nya, tinggalin don'ts-nya ya. Mari sama-sama kita beribadah, bersyukur dan memuji Tuhan bersama-sama dengan cara yang berkenan padanya. God bless you. Salam semangat, sukacita. Hai guys, apa kabar? Hari ini kita ibadah online bareng-bareng ya. Ayo kita sama-sama beribadah dengan cara yang berkenan kepadanya. Fokuskan diri kita untuk menyembah dan memuji Tuhan kita, serta membuka hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Semangat ibadah online. God bless you. Shalom, selamat datang di keluarga masa depan cerah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Perdamaian Bogor. Anda bukan orang asing di sini, karena kita adalah satu keluarga di dalam Kristus. Dalam ibadah ini, kita mau menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kita. Biarlah semua ibadah kita hanya untuk memuliakan Tuhan saja. Haleluya. Sesuai dengan amanat agung Yesus Kristus, kita melakukan pemuritan untuk setiap anggota gereja. Semua yang melayani dalam gereja kita harus mengikuti pemuritan. Ada 2 paket pemuritan dalam gereja kita, yaitu dasar kekristenan atau DK dan hidup berjemaat atau disingkat dengan HB. Kami menganjurkan saudara-saudari mengikuti pemuritan ini dan pasti akan bertumbuh dan diberkati. Sebagai gereja sel, kami menyelenggarakan kelompok-kelompok kecil di rumah. Supaya apa? Supaya kehidupan kekristenan kita bukan hanya sebagai suatu acara saja, tetapi kekristenan adalah komunitas yang saling membangun satu dengan yang lain. Silakan lihat di warna jemaat untuk mengikuti sel grup yang terdekat, atau biasa kita sebut dengan kesan kelompok saling memperhatikan. Selamat datang dan selamat beribadah dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Hari ini kita bersama-sama lagi dalam ibadah online kita. Adalah baik memuji-muji nama Tuhan. Oleh sebab itu sama-sama kita akan datang ke dalam hadirat Tuhan. Kita sama menaikkan pujian bagi nama Tuhan. Karena dialah batu karang kita yang teguh, kota benteng perlindungan kita, perisai kita. Oh batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku. Amin. Yang menang kalahkan maut, yang menang kalahkan maut. Selamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya.
dari mula keselamatan kami Tuhan. Kau Yesus batu penjuru, dari mula keselamatanku. Dia telah kalahkan maut, yang menang kalahkan maut. Penyelamat yang bangkit dan hidup. haleluya. Haleluya, haleluya, Engkau mulia. Tuhan haleluya. Haleluya, haleluya, Dahsyat berkuasa. Yes. Bersorak, nyatakan Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, Bersorak, masyurkan Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Yesus kau agung dan perkasa, Allah yang berkuasa. Agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, gubuk pertahanan. Yesus Tuhan, Katakan sekali lagi, agung dan perkasa Engkau Tuhan. agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tempat perlindungan, gubuk pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bersorak, nyatakan Yesus Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Yes. Bersorak, masyurkan Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat Tuhan. Agung dan perkasa, Agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, gubuk pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Yesus Raja pemenang, bagi Yesus yang dahsyat, Yesus yang luar biasa. Engkau dahsyat, Kau hebat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus pengharapan kami. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Di dalam Mazmur 62 ayat 2 dan ayat 6. Dalam pasal ini ada dua ayat yang berkata dengan hal yang sama. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Dalam masa-masa seperti ini, pengharapan kita hanya bisa kita taruh dalam Yesus. Dia adalah gunung batu kita, keselamatan kota benteng yang teguh. Pengharapan kami tidak akan pernah goyah di dalam Engkau Tuhan. Karena Engkau tetap teguh menopang setiap kami. Sungguh tiada yang seperti Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Allah yang sanggup Tuhan. Tuhan sanggup
begitu mengasihi kami Tuhan. begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajar Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Sungguh tiada yang seperti Engkau Tuhan. Tiada yang seperti Engkau, Begitu mengasihi kami. begitu mengasihi. Engkau Tuhan sanggup melawat kami Tuhan. Kau Tuhan sanggup melawat Seluruh kehidupan kami. seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan aku percaya Tuhan, aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan, Kau turun tangan Tuhan, Kau turun tangan menyembuhkanku. Kau turun tangan memulihkanku. Haleluya, haleluya. Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak dipuji. Haleluya, haleluya. Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak dipuji. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak ditinggikan. Kau yang layak ditinggikan. Yesus, Engkau layak Tuhan, selamanya Engkau layak kami sembah Yesus. Iralala baranala moyara payara lalala moyara lalala ya namo yasa. Allah yang memulihkan kami, Allah yang menyembuhkan kami, Allah yang melawat kami. Shibara lalala lalala baramayara lalala moyara lalala ya lalala. Kami bersyukur siapa anugerah-Mu Tuhan. Engkau ajaib bagi kami, Allah penopang kehidupan kami, gunung batu keselamatan kami. Shiralala mudamaya sana la 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 ya rama la mo ya rama la la ya la 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 la. Takkan goyah yang berharap padamu Tuhan. Shirama namaya shira la 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 pa ya la po ya la 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 la. Yesus kami sembah Engkau,
Yesus kami tinggikan Engkau, Allah yang hidup selamanya, Allah penyelamat kami. Mari kita semua menyembah Dia. Mari tinggikan nama Tuhan. Namanya ajaib, namanya berkuasa. Haleluya, haleluya. Kami agungkan nama Yesus. Kami agungkan nama-Mu Tuhan. Selamanya layak terima penghormatan, selamanya layak terima pengagungan. Irama la 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 mo ya rama la ba ya rama ya rama ya nama la 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 mo ya la 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 la. Glory, glory, haleluya. Yesus Kau hadir tengah kami Tuhan. Yesus Kau melawan, Yesus Kau jamah-jamah Tuhan. Shimama la 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 ya rabu ya la 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 ya rabu ya la 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 ya la 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 la. Shira la 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 bura la 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 ya bara la 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 bura la 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 ya la la. Rana nama mama ya sara la pura karapo ya rapura la la lebih lama lama la la la. Shira la 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 pura malama ya rapo ya rama la 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 ya la 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 la. Haleluya, haleluya. Guna la 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 mo ya rama la 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 mo ya la 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 la. Kau dahsyat, Kau kuat, Kau hebat bagi kami, Kau ajaib bagi kami. Lama ramo lama ya la 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 rapo ya maya se. Baba barana la 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 pura baba ya rapa la 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 la. Ya la 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 maya rama la mo ya rama ya se la 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 ya ramo la 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 la. Jina malamu ya rama ya maya so la la korea maya nama la 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 la. Haleluya, haleluya. Bagi anak domba, Raja segala raja, ya Tuhan segala Tuhan, yang pegang segala kuasa, yang berdaulat selamanya, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Sungguh di dalam hadirat-Mu ada kekuatan kami Tuhan. Di dalam hadirat-Mu ada penghiburan kami. Di dalam hadirat-Mu ada jawaban bagi setiap permasalahan kami Tuhan. Terima kasih karena Engkau adalah Allah yang setia bagi kami Tuhan. Terima kasih kami bisa menikmati hadirat-Mu, menikmati anugerah-Mu, jamahan tangan-Mu bagi setiap kami pada hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari siapkan siap hati kami, pikiran kami, telinga kami, untuk kami menerima firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu adalah makanan bagi jiwa kami. Firman-Mu akan menjadi kekuatan bagi kami. Firman-Mu akan menjadi peneguhan bagi setiap kami Tuhan. Firman-Mu akan menuntun jalan-jalan kami. Kami siap terima firman-Mu Tuhan. Mari urapi hamba-Mu Tuhan, yang telah Kau persiapkan untuk menyampaikan firman-Mu, membawa kebenaran-Mu bagi setiap kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami siap terima firman-Mu. Amin. Putih warnanya bunga melati, di depan rumah berpagar besi, jauh di mata, dekat di hati. Sahabat Bogor, Depok, Tangsel, dan dimanapun teman-teman berada, selalu kunanti. Halo, apa kabar teman-teman dimanapun kalian berada? Berjumpa lagi bersama saya. Dan kita hari ini akan membahas sesuatu yang sangat luar biasa, yaitu tentang janji Tuhan, God's promises in our life. Kita akan belajar bagaimana kita mengalami janji Tuhan dan bagaimana
kita dapat menerima janji Tuhan. Baik, saya mau mulai dengan satu kisah. Ada seorang setan senior yang mau pensiun. Setan senior ini menjual senjata-senjatanya yang biasa dia gunakan di dunia ini. Jadi dia buka garage sale, garage sale di rumahnya. Ada banyak setan-setan pada datang dan banyak setan-setan junior juga melihat barang dagangannya. Ada apa aja barang dagangannya? Ada akar pahit, kesombongan, iri hati, membunuh, tidak hormat sama orang tua, dan lain-lain. Lalu ada satu setan junior berjalan-jalan dan melihat-lihat. Dia bertanya sama setan senior ini, Tantan senior, saya mau tanya dong, di ujung sana tuh kayak ada senjata yang usang banget. Itu senjata apa sih? Lalu setan senior itu menjawab, setan junior, memang benar. Senjata itu adalah senjata yang paling usang karena sering saya gunakan. Namun juga senjata yang paling mahal harganya di penjualan saya ini. Lalu setan junior itu bertanya, loh emang apa sih? Dengan mantap setan senior itu bilang, itu adalah kekecewaan. Memang itulah yang sering terjadi teman-teman. Tidak sedikit orang yang mengalami kemunduran rohani. Karena apa? Karena kecewa. Mereka meninggalkan Tuhan oleh sebab apa? Karena kecewa. Iya, benar. Kekecewaan ini menjadi senjata utama setan atau si iblis atau si jahat dalam kehidupan kita. Kenapa orang bisa mengalami kekecewaan? Karena apa yang dia harapkan, apa yang dia tunggu janji, yang dia tunggu tidak sesuai dengan yang dia alami. Pada saat orang merasa kecewa, salah satu hal yang ia sering pertanyakan yaitu tentang kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bukan begitu teman-teman? Saya pun sering juga mengalami hal yang sama. Terutama kesetiaan Tuhan terhadap janji-janjinya. Apa janji Tuhan yang teman-teman pegang pada hari ini? Janji Tuhan yang teman-teman nantikan pada hari-hari ini. Mengapa demikian? Mengapa kita bisa kecewa atau kita mempertanyakan tentang kesetiaan Tuhan terhadap janjinya? Sebab pada dasarnya kehidupan kita, realita kehidupan kita itu berdasarkan janji-janji atau perjanjian yang kita buat. Contoh, bagi teman-teman yang sudah menikah, ada yang disebut janji pernikahan. Antara mempelai pria dan mempelai wanita berjanji akan setia dan melayani Tuhan dan membuat keluarga yang sakinah mawadah warohmah sampai ajal memisahkan mereka. Atau perjanjian kerja. Perjanjian kerja antara employee dan employer, antara karyawan dan bos, yang mana kita sebagai pekerja rela untuk bangun pagi, rela untuk pergi ke satu tempat walaupun jauh, kerja sampai malam hari misalkan, karena ada deadline yang dikasih oleh bos kita untuk kita selesaikan atau kita kerjakan. Dan kita tahu di akhir bulan atau di awal bulan kita akan mendapat gaji atau mendapat reward dari perusahaan kita. Perjanjian kerja. Atau ini, perjanjian untuk membeli sesuatu di hadapan notaris. Teman-teman yang masih remaja akan menghadapi hal-hal seperti ini juga. Perjanjian membeli, perjanjian pekerjaan, janji nikah, dan yang lain-lain. Atau ini teman-teman, seperti bisa dilihat di layar. Janji kamu kayak parfum isi ulang. Wangi tapi palsu. Mungkin ini janji yang paling sering dikumandangkan ya. Janji yang paling sakit. Sakitnya tuh di sini. Bercanda ya teman-teman. Tapi ya inilah kenyataan dalam kehidupan kita. Kehidupan kita berjalan berdasarkan janji-janji. Berdasarkan perjanjian yang ada. Di sini perlunya kita meneladani seorang tokoh yang luar biasa dari Alkitab, yaitu Abraham. Mari kita buka bersama di Ibrani 11 ayat 11 sampai 12. Berkata demikian. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan
untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu apa? Setia. Itulah sebabnya. Maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, artinya udah terlalu tua untuk memberikan keturunan, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut yang tidak terhitung banyaknya. Teman-teman, kita tahu semua kisah tentang Abraham dan Sarah yang mereka dijanjikan oleh Tuhan bahwa mereka akan menjadi bapak bangsa yang besar. Tetapi kenyataannya sampai umur 75 tahun Abraham dan Sarah belum mendapatkan keturunan. Gak bisa mendapatkan keturunan. Wow. Apakah itu teman-teman yang rasakan sekarang? Janji di Alkitab berkata begini, tapi kehidupan kenyataan kita, realita kehidupan kita berkata yang lain. Abraham telah menjadi contoh yang luar biasa bagi kehidupan kita, di mana dia setia dan tak terguncangkan untuk terus menantikan janji yang daripada Tuhan. Lalu muncullah pertanyaan, bagaimana jaminan kesetiaan Tuhan itu? Jika ada janji, maka harus ada jaminannya biasanya. Jaminannya apa Tuhan? Bahwa janjimu itu ya dan amin. Bahwa engkau itu berkuasa dan mampu untuk memenuhi janjimu. Untuk memberikan janjimu kepada hidupku. Kita percaya bahwa Tuhan adalah pribadi yang setia. Maka hal tersebut bukanlah tanpa dasar atau alasan. Mari kita belajar dasar yang pertama. Alasan yang utama, kita dapat memegang janji Tuhan. Kita dapat jaminan daripada Tuhan tentang janjinya yang dahsyat dan luar biasa. Poin pertama, kejujurannya. Honesty of God. Tuhan adalah pribadi yang jujur teman-teman. Sehingga tidak mungkin ia berdusta. Mari kita buka di Bilangan 23 ayat 19. Kita baca bersama 1, 2, 3. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Wow, keren banget ayat ini, powerful teman-teman. Tuhan tidak mencari keuntungan dari apapun. Tuhan tidak mencari keuntungan dari siapapun. Jika Tuhan sudah berjanji, maka ia akan menepatinya. Percaya itu teman-teman. Tidak seperti manusia yang terkadang tidak mampu dan tidak mau menepati janjinya. Poin kedua, ketidakberubahannya. Yesus Tuhan kita tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Mari kita berpikir sebentar. Kalau Allah kita yang luar biasa, kalau Allah kita Tuhan Yesus itu bisa berubah, berarti dia bukan Allah teman-teman. Berubah itu ada ke arah dua. Arah lebih baik atau lebih buruk. Jika Allah kita bisa berubah, maka dia bukan Allah. Dia sama seperti manusia yang bisa berubah. Tapi Allah kita adalah Allah yang maha kuasa. Dia tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Contoh teman-teman. Saya baru menikah November tahun lalu 2019. Di situ ada janji pernikahan. Lalu pastor dari Surabaya yang memberkati kami menanyakan janji nikah kepada istri saya. Dia bilang, Elsa Febrianti Wijaya, apakah kamu mau menerima anugerah Saron sebagai suamimu yang sah dalam keadaan sakit maupun sehat? Lalu istri saya bilang, yes, saya bersedia. Lanjut, apakah kamu mau menerima pria yang ada di sampingmu ini sebagai suamimu dalam keadaan susah dan senang? Istri saya menjawab dengan lantang, yes, amin, saya mau. Lalu pertanyaan ketiga ini yang bikin menggelitik saya. Elsa Febrianti Wijaya, apakah kamu mau menerima pria yang di sampingmu ini menjadi suamimu dalam keadaan gemuk atau kurus?
Langsung saya ketawa di situ. Dan jemaat yang mendengar ketawa. Itulah bukti bahwa manusia bisa berubah. Dari apa? Dari fisik kita berubah. Perilaku kita berubah. Sikap kita bisa berubah. Hei, tapi dengar baik teman-teman. Allah kita yang luar biasa itu, dia tidak bisa berubah. Karena dia adalah Allah yang sama. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kebaikannya, kasih setianya, anugerahnya selalu mengalir di dalam kehidupan kita yang selalu sama. Mari kita buka ayatnya di Maleakhi 3 ayat 6. Dalam bahasa Indonesia berkata bahwasanya aku Tuhan tidak berubah. Lebih powerful lagi, mari kita buka dalam bahasa Inggris versi NET, New English Translation berkata, since I the Lord do not go back on my promises. Di bahasa Inggrisnya lebih fokus, lebih mendetail bahwa Tuhan tidak bisa berubah. Tidak bisa berubah terhadap apa? Terhadap janji-janjinya yang sudah ia perkatakan kepada kita. Yang sudah dia janjikan kepada kita. Lalu muncullah pertanyaan kedua. Bagaimana kita bisa berpegang kepada kesetiaan Tuhan? Ada 2 poin juga, 3 poin yang akan saya bagikan. Poin pertama yaitu mengingat kebaikan Tuhan yang telah kita alami pada masa lampau. Mari kita buka di Ulangan 8 ayat 2. Berkata demikian, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu. Ingatlah akan kebaikan Tuhan saat bangsa Israel dituntun keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Sama seperti kita, mari kita mengingat apa kebaikan Tuhan. Mari kita mengingat apa janji Tuhan yang sudah digenapi dalam kehidupan kita yang lalu. Mengapa kita perlu mengingat setiap kebaikan Tuhan? Karena dengan kita mengingat kebaikan Tuhan, kita juga menumbuhkan iman kita. Kita menumbuhkan semangat kita yang mungkin sudah patah atau abu-abu. Atau kita merasa takut sekarang ini. Mari kita mengingat bagaimana perlindungan dan penyertaan Tuhan yang sudah Tuhan lakukan dulu. Karena kita tahu di poin atas tadi bahwa Tuhan adalah Tuhan yang tidak bisa berubah. Dia adalah Allah yang sama yang menyertai kita dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Contoh yang luar biasa, yaitu contoh yang sering saya pakai dan saya sangat menyukai tokoh ini. Yaitu saat Daud menghadapi Goliat, teman-teman. Bagaimana dia seorang muda yang menghadapi seseorang yang luar biasa tinggi, besar, dan prajurit yang sudah terlatih dari masa mudanya. Daud hanya seorang gembala domba, 2-3 ekor lagi dombanya. Tapi saat dia menghadapi Goliat ini dia berkata, hei kamu, siapa kamu berani-berani menghina barisan dari Allah yang hidup? Dia berkata seperti itu. Sebentar lagi aku akan mengalahkanmu dan aku akan membunuhmu. Wow. Dan dia nggak berhenti sampai situ. Dia berkata, karena Allah yang sama yang menyertaiku saat aku melindungi kambing dombaku dari terkaman singa dan beruang adalah Allah yang sama yang akan melindungiku dan menyertaiku saat aku berperang melawan engkau Goliat. Keren banget, seorang anak muda yang berani berkata-kata iman, berani berkata-kata luar biasa karena penyertaan Tuhan yang dia rasakan dulu, sekarang pun adalah Tuhan yang sama, adalah Yesus yang sama di setiap musim hidup kita. Poin nomor 2, mempererat keakraban dengan Tuhan. Poin yang ini sering kita dengar akhir-akhir ini, di masa pandemi, di masa kesulitan ini. Bahwa kita harus lebih dekat, kita harus lebih erat dengan Tuhan. Kenapa? Karena ada satu pemikiran yang menurut saya baik. Yaitu begini, kita sering mendengar frasa new normal, AKB, arang kaya baru. Bukan, adaptasi kebiasaan baru. New normal, kalau new normal ini hanya kita praktekkan pada protokol kesehatan kita, sia-sialah kita hidup. Tapi mari saya encourage teman-teman, new normal ini kita terapkan juga
kepada protokol kerohanian kita. Mantap. Mari kita terapkan new normal ini nih. Bukan hanya kepada kesehatan kita, tapi kepada kerohanian kita. Apa yang harus new? Apa yang harus baru? Apa yang harus ditingkatkan untuk dapat mencegah virus? Sama seperti new normal itu. Kita bisa mencegah sesuatu yang buruk masuk ke dalam kehidupan kita. Itu nanti ada di poin ketiga. Mari saya ajak teman-teman untuk semakin pererat hubungan kita sama Tuhan. Ingat analogi tadi, bukan hanya protokol kesehatan tapi harus protokol kerohanian dalam kehidupan kita. Kita buka di Yohanes 10 ayat 27. Domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dengan siapa kita bergaul erat, dengan siapa kita sering bergaul menentukan siapa kita. Kalau kita sering bergaul dengan seorang pencopet, lama-kelamaan niscaya kamu akan bertindak, kamu akan bersikap dan kamu akan berperilaku seperti seorang pencopet. Tetapi jika kita bergaul erat dengan Tuhan setiap harinya, setiap paginya, maka saya juga percaya bahwa tuntunan Roh Kudus akan selalu ada dalam kehidupan kita. Dan kita akan selalu menjadi serupa dengan Kristus. Poin nomor 3. Menguatkan diri dengan firman Tuhan. Roma 10 ayat 17, ayat yang terkenal. Mari kita baca bersama teman-teman. 1, 2, 3. Jadi iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Tutup semua suara-suara si iblis yang tadi saya bilang di atas. Bagaimana protokol kerohanian kita bisa melindungi kita dari virus-virus, dari suara-suara si iblis. Dan masukkanlah banyak-banyak firman Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mari teman-teman, kita berharap hanya pada janji Tuhan. Bagaimana caranya? Dengan poin nomor pertama, mengingat kebaikan Tuhan yang sudah Dia lakukan terhadap hidup kita. Mempererat keakraban kita dengan Tuhan. Dan yang ketiga, menguatkan diri dengan firman Tuhan. Baik, saya akan tutup firman Tuhan ini dengan sebuah kisah. Pada 7 Desember 1988, di kota Spitak, Armenia, terjadi sebuah gempa yang dahsyat. Pada hari itu, ada sebuah keluarga, seorang ayah dan anak yang melakukan kegiatan sehari-hari mereka normal seperti biasa. Sang ayah dan anak pergi bareng. Kebiasaan mereka adalah mengantar sekolah anaknya, lalu sang ayah pergi ke kantor. Sampai di sekolah, anaknya bilang, "Bye Daddy, see you later, jangan lupa jemput saya." Lalu ayahnya bilang, "Of course son, pasti saya akan jemput kamu. Jam biasa ya, jam biasa ya. Oke, see you, love you son." Mereka berpisah. Tidak lama setelah perpisahan itu, beberapa menit kalau tidak salah saya ingat, terjadilah gempa yang dahsyat itu. Kira-kira 80% kota Spitak di Armenia porak-poranda karena gempa yang amat sangat dahsyat ini. Tidak terkecuali bangunan sekolah dari anak tersebut. Lalu setelah kejadian yang beberapa menit itu dahsyat, sang ayah langsung cepat-cepat pergi ke gedung sekolah anak itu. Saat sampai di sana, sang ayah menemukan sekolah itu sudah hancur sedemikian rupa. Tapi dia tidak patah arang, dia tidak patah semangat. Dia cari anaknya. 1 jam, 2 jam, dia ambil bongkahan batu, dia dorong sana sini sambil dia teriak-teriak nama anaknya. Tidak ada apa-apa, tidak ketemu. 4-5 jam sampai 10 jam, tidak juga ketemu. Tapi sang ayah tidak patah semangat karena dia ingat kepada janjinya. Apa? Akan menjemput sang anak sepulang sekolah. 11-12 jam terus berlalu. Sampai jam yang ke-30 teman-teman. Saat dia mendorong satu bongkahan batu yang besar dan dia teriak nama anaknya.
Akhirnya dia mendengar suara rintihan kecil yang berkata, "Daddy, Daddy." Singkat cerita, sang anak selamat, dan bukan anak itu saja. Dia bersama beberapa temannya. Sesudah pulih keadaan, sudah semua senang, kembali sehat dan lain-lain, anak tersebut diwawancara. Lalu sang pewawancara bertanya, "Nak, kamu sudah tertimbun reruntuhan yang sangat dahsyat selama 30 jam. Dan kamu gak sendiri, kamu bersama teman-temanmu. Apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu lakukan sehingga kamu bisa survive sedemikian rupa?" Sang anak ini menjawab dengan polos, "Karena saya tahu bahwa saya berpegang kepada janji ayah saya, yang dia berjanji bahwa dia akan menjemput saya sepulang sekolah. Dan saya berkata kepada teman-teman saya, teman-teman, tahan sedikit lagi, sabar sedikit lagi. Saya tahu ayah saya sedang mencari kita dan dia akan menjemput saya dan kalian pulang sekolah." Luar biasa. Mari teman-teman, saya ajak tetap berpegang teguh terhadap janji Tuhan. Janji Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Allah yang jujur, Allah yang tidak bisa berubah, Allah yang selalu ada untuk kita. Mari kita tutup doa. Tuhan, Kau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami percaya dan kami serahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Walaupun keadaan sulit, walaupun keadaan tidak sesuai dengan yang kami harapkan, tapi kami percaya waktu-Mu waktu yang ajaib, waktu-Mu waktu yang selalu tepat. Tuhan, kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. God bless. See you. Hai teman-teman, saya percaya pujian penyembahan dan juga firman Tuhan telah menjadi kekuatan bagi kita. Sebentar lagi ibadah online akan segera berakhir. Namun persembahan, perpuluhan, dan dana pembangunan gereja bisa teman-teman transfer ke nomor rekening yang tertera di layar. Atau juga bisa melalui OVO atau GoPay dengan cara scan QR Code atau kirim ke nomor yang tertera. Bukti transfernya bisa teman-teman kirim ke nomor yang tertera di layar ya. Sesuai situasi yang terjadi saat ini, kita sama-sama usahakan untuk stay at home ya teman-teman. Oleh karena itu, hari Sabtu dan Minggu tanggal 15 dan 16 Agustus kita tidak berkumpul untuk menyelenggarakan kebaktian. Dan begitu juga untuk kegiatan lainnya kita adakan secara online. Kebaktian diadakan secara online dan dapat teman-teman akses melalui YouTube dengan channel MDC Bogor Online setiap hari Sabtu jam 5 sore. Minggu depan kita akan dilayani oleh Om Andi yang pasti akan jadi berkat buat kita semua. Kesan online tetap wajib dilakukan oleh masing-masing kesan. Jika ada kendala, mohon teman-teman hubungi koordinator Teens and Youth ya. Doa puasa Jemaat bulan Agustus diadakan secara online dan dapat teman-teman akses pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus pukul 2 siang dengan channel MDC Bogor Online. Ayo teman-teman kita bergabung di doa remaja dan youth setiap hari Kamis jam setengah 9 malam, atau Sabtu jam 4 sore, ataupun Minggu jam 12 siang. Untuk teman-teman di wilayah lain dapat mengikuti kelompok doa di wilayahnya ya. Demikian pengumuman hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada hari ini, tapi saya percaya Tuhan yang memulai pekerjaan yang baik di antara kita adalah Allah yang setia. Sesuai dengan anjuran pemerintah, mari kita tetap menjaga kesehatan kita, gunakan masker, cuci tangan yang sering, jaga jarak, dan menjaga imunitas tubuh kita agar kita tetap sehat, tetap kuat, melakukan panggilan Allah dalam hidup kita. Mari kita berdoa menerima berkat Tuhan. Hamba berdoa saat ini, Tuhan memberkati setiap umat-Mu, sehingga apapun yang menjadi kebutuhan mereka hari-hari ini, Tuhan bukakan tingkap-tingkap langit dan curahkan berkat-Mu. Diberkatilah Engkau, diberkatilah apa yang Engkau kerjakan. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus terus menyertai kehidupan kita semua hari ini sampai Dia datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita semua.